Yo, balik lagi sama gue di channel Bronatin. Dan ya, hari ini seperti biasa gue bakal mengupdate lagi seputaran update Bitcoinnya. Ya, kemarin juga sudah saya update untuk si Bitcoin beberapa area yang krusial dan benar-benar perlu diperhatikan. Dan ya, hari ini lanjut merah meronanya dilanjut lagi ya teman, karena memang menjelang rapat FOMC yang berlangsung kisaran tanggal 27 sampai tanggal 28 itu banyak sekali hal-hal krusial yang benar-benar bisa mempengaruhi market. Dan kita udah lihat slowing down market tuh udah kelihatan ya, turun ataupun ya bisa dibilang juga orang udah buang-buang barang lah ya. Jadi untuk hari ini lanjut aja langsung tanpa berbasa-basi lagi untuk USDT dominance dulu secara time frame 1 jam. Yes, jadi ini adalah outlook kemarin yang sudah saya sampaikan di video terakhir saya ya teman-teman pada USDT dominance. Jadi memang balik lagi USDT dominance dan Bitcoin dominance itu dominasi bukanlah sebuah koin. Jadi itu nilainya itu persentase bukan berupa dolar ya, disclaimer itu dulu. Dan biasanya USDT dominance itu berkebalikan. Jadi kalau misalkan USDT dominance itu penguatan, ya Bitcoinnya cenderung lebih glosor gitu atau drop atau koreksi gitu ya, dan sebaliknya gitu ya teman-teman. Nah, kemarin juga sudah saya sampaikan ketika memang kita lihat ini adanya false break kemudian dia drop ke box warna hijau ini adanya potensi double bottom. Walaupun sempat di breakdown, cuman dia mampu rebound ataupun ya recovery sangat cepat di sini. Ini di sekitaran 6,4%-an lah, sekitar area situ. Kemudian dia testing lagi di area highest terakhirnya dia, terakhir kali ketika dia false break nih. Ya, di sini dia ngetes lagi. Kemudian untuk target terdekat waktu dia koreksi, let's say koreksi dari area highest terakhirnya dia di sini, itu di box warna merah ini. Ya, itu di sekitar 6,6 sampai 6,65%. Dan yes, dia koreksi ke kisaran situ beberapa kali sideway dan akhirnya mendapati reaction yang cukup signifikan ya. Jadi kemarin juga sudah saya sampaikan kalau misalkan dia ini sideway kuat melanjutkan penguatannya itu ke box warna ungu atasnya itu di range kisaran 6,79 sampai range kisaran 6,92%. Dan yes, dia bahkan mampu lewatin box ungu ini, nge-spike-nya lebih tinggi. Makanya kita bisa lihat Bitcoinnya itu kembali tertekan. And then untuk terdekat dan next target lagi pada USDT dominance, jikalau memang dia mengalami atau melanjutkan penguatannya kembali, ini next target kita berbicara secara zona aja ya, resistan and then support sebelumnya di box warna orange ini. Kita bisa lihat terakhir kali ini berfungsi menjadi support and then menjadi resisten yang cukup kuat. Ini di sekitaran area 7,08 sampai 7,12%. Jadi palingan area itu terdekat untuk si USDT dominance ya, teman-teman, areanya. Jadi kalau misalkan next lagi bahkan dia mampu nge-spike lagi, ini akan saya copy aja ke range bagian atas, lebih atas lagi nih. Ya, ini di sekitar range area 7,3 ya, 7,3 sampai 7,36%. Jadi bisa diperhatikan untuk beberapa next target area pada USD dominance resistennya. Jadi let's say kalau misalkan dari sini ya dia pullback dikit atau koreksi sedikit gitu ya, sebelum dia melanjutkan penguatannya kembali at least ke beberapa target yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi kalau misalkan dia melanjutkan penguatannya ke beberapa target ini ya, Bitcoin akan kembali tertekan ya ke beberapa support terdekat. Jadi ini by the way time frame 1 jam biar clear lebih detail lagi gitu ya. Dan ya kalau misalkan kita lihat untuk target penurunannya ke kisaran berapa sih bro, ini akan saya hapus dulu aja ya teman-teman. Saya ambil aja menggunakan Fibo dari swing low terakhirnya dia ke swing hanya dia waktu nge-spike sampai 7,03% nih. And yes, di beberapa golden ratio ini memang berada di dalam box warna ungu ini. Kita bisa lihat di sini ada retracement 0,6, 0,5 dan 0,3 itu di kisaran 6,78, 6,8 sampai 6,87%. Jadi memang ini adalah beberapa range area target koreksi normalnya pada USD dominance secara time frame 1 jam before dia bisa melanjutkan penguatannya kembali. Ya, kenapa saya bilang penguatannya kembali ke beberapa next target resistant? Karena memang menjelang kenaikan suku bunga biasanya orang-orang itu cenderung wait and see atau malah buang barang gitu, menunggu kepastian the Fed itu bakal naikin berapa persen sih kenaikan suku bunga di bulan ini. Nanti kalau misalkan mereka sudah umumkan baru nanti kita bisa lihat pergerakan market itu. Karena memang itu cukup penting gitu lah ya teman-teman, untuk kenaikan suku bunganya dinaikin berapa persennya, biar ada gambaran untuk kedepannya bagaimana ya, khususnya beberapa bulan ke depan lah, seperti itu. Jadi palingan beberapa area support dan resistance bisa diperhatikan dulu untuk USDT dominance secara time frame 1 jam. Next ini untuk Bitcoin dominance secara time frame 1 jam. And yes, jadi ini beberapa kali saya terakhir sudah bahas juga pada Bitcoin dominance secara time frame hourly khususnya 1 jam. Terakhir kali memang dia potensi double bottom, kemudian nggak mampu ya di breakdown ya, and then yes dia visit atau testing di box warna hijau ini di sekitar 42,69 sampai 42,29. Jadi dia cuma testing di bagian atasnya aja nih
kemudian dia bisa melanjutkan penguatannya. Nah, ketika dia testing ini sideways kemudian melanjutkan penguatan, kita bisa lihat ya altcoinnya itu kembali tertekan lebih dalam lagi. Makanya Bitcoin Dominance ini sangat-sangat ngaruh pada altcoinnya gitu ya. Jadi untuk yang sekarang ini posisinya ketika dia udah testing kan dia mantul nih teman-teman, sideways bentar terus mantul penguatan. Nah, ini bisa diperhatikan beberapa area target resisten terdekat untuk si Bitcoin Dominance. Ya, kita bisa perhatikan di sini di box oranye atas ini kisaran 42,8%-an. Lebih atas lagi di box warna hijau ini di sekitar 43,1%, 43,2%, sekitar area situlah yang bisa menjadi target untuk Bitcoin Dominance secara time frame 1 jamnya. Jadi kalau misalkan let's say dia masih melanjutkan penguatan seperti ini pun, wah, untuk altcoin akan kembali tertekan atau malah endorser lagi gitu. Ditambah juga kondisi Bitcoin yang masih cenderung melanjutkan penurunannya. Jadi lebih berhati-hati untuk mungkin yang masih ada altcoin dan lain sebagainya, atau mungkin baru beli gitu ya, untuk lebih berhati-hati dan siap-siap DCA aja gitu teman-teman ya. Karena memang sekarang ini posisinya kan lagi nunggu kenaikan suku bunga, orang-orang banyak nunggu wait and see gitu ya. Oke, jadi next ini untuk Bitcoin secara daily time frame. Yes, jadi terakhir kali saya sudah mention ke teman-teman sekalian ketika dia udah breakdown dari si trendline resistance ini ya, garis warna kuning bagian atas ini, and then dia ada bullish candle itu seperti retrace aja kemudian bisa melanjutkan penurunannya ke box warna orange ini. Dan box orange ini sebelumnya kan menjadi resisten di flip menjadi support, and ya ini langsung dibablas saja secara dailynya. Ini benar-benar red candle besar ya teman-teman. Bahkan visit ke box warna hijau yang sudah saya mention atau info ke teman-teman sekalian. Next secara daily, kalau misalkan area ini jebol, itu berpotensi testing ke box warna hijau ini. Dan yes, dia ini sedang testing ya teman. Itu range-nya kisaran 20.700-an sampai 20.800-an dolar. Itu udah sempat di testing dan bikin tail candle cukup panjang ya. Walaupun memang ini belum close candle kan besok gitu. Memang ada indikasi di sini berarti ada yang mempertahankan level Bitcoin atau harga Bitcoin gitu ya, nggak drop lebih dalam. Berarti mungkin aja orang yang di sini ya, bisa aja orang yang di sini untuk mempertahankan penurunan si Bitcoin biar nggak lebih lanjut gitu ya. Karena memang area ini terakhir kali mendapati reaksi yang signifikan untuk Bitcoin sebelumnya yang nge-spike sampai 24.200-an dolar. Ya, palingan ini dulu teman-teman. Kalau misalkan ditanya secara daily time frame, yes, ini area yang benar-benar perlu diperhatikan ya untuk secara jangka pendeknya di box warna hijau ini. Jadi kalau misalkan area ini terbreakdown pun ya, kita bisa perhatikan next area di box warna ungu bawah ini yang menjadi next target area support sebelumnya mampu menahan laju penurunan si Bitcoin ini di range kisaran 19.700-an sampai 20.100 dolar. Jadi palingan ini dulu aja dua area support yang benar-benar krusial pada Bitcoin ya teman-teman. Kalau misalkan area sini plus juga si trendline support ini dibablas sama Bitcoin ya, bisa drop lebih dalam lagi. Ya bisa ngejar sampai 18 ribuan dolar gitu. Cuman untuk jangka pendeknya kita perhatikan dulu step by stepnya, khususnya di dua target area support terdekat pada pergerakan si Bitcoin secara daily time frame. Dan juga kita bisa lihat secara RSI-nya ini udah breakdown dari level 50, jadi pergerakannya pun kurang signifikan, atau ya kita ngarep pemantulan yang signifikan atau rally dan lain sebagainya itu kurang mendukung kalau misalkan biasanya RSI-nya sudah di break di bawah level 50 ya. Next ini untuk si Bitcoin secara hourly khususnya 1 jam time frame ya, time frame 1 jam. Terakhir kali memang dia mengalami pemantulan ya atau slowing down ketika dia drop teman-teman di sini. Sebentar nih, ketika dia udah drop ya. Kemudian ini visit di box warna hijau ini ya, yang kemarin juga sudah saya mention. Dia visit di box warna hijau ini, and then dia memang ada potensi untuk dia pemantulan sedikit dulu ya, adanya potensi pemantulan sedikit dulu. Itu ada beberapa Fibonacci ya, golden ratio dari saya ambil dari swing low ke swing swing high ke swing low-nya dia dari retracement 0,3, 0,5 dan 0,6-nya. Cuman dia testing di retracement 0,3 aja nih. Dia cuma testing di retracement 0,3 aja di kisaran 22.200-an dolar. Kita bisa lihat di sini dia bikin seperti tail candle ya. Nih ke atas sini, ini akan saya coba tandain aja. Ini akan saya hapus dulu teman-teman bagian atasnya. Tuh kita bisa lihat di bagian sini ya nih. Tuh dia ngetes ke bagian sini. Di situ ada EMA 34 dan 55 garis warna merah dan biru ini. Kemudian dia udah kena reject, drop dalam signifikan, bahkan breakdown dari si trendline support si channel ini. Ya, kita bisa lihat nih, trendline support si channel ini. Dia breakdown teman-teman ya. Jadi memang ketika dia breakdown pun sekarang posisinya sideways dan udah deket sekali dengan next target support yang kemarin saya sampaikan itu di kisaran 20.400-an sampai 20.800 dolar lah. Ya hampir ke kisaran itu secara
hourly time frame. Jadi palingan untuk terdekatnya perhatikan dulu aja area support ini ya. Kalau misalkan dijebol ya bisa lebih deep lagi ngejarnya gitu. Bahkan di lowestnya ketika dia sebelum melanjut naik gitu ya, ataupun mantul keras, kita bisa perhatikan di zona area ini benar-benar krusial lah untuk si Bitcoin. Ini kisaran 18.900 sampai 19.350 dolar gitu. Jadi ini bisa menjadi target. Next lagi support yang divisit sama Bitcoin, palingan ini dulu aja support yang benar-benar perlu diperhatikan ya secara jangka pendeknya. Nah, kemudian kalau misalkan let's say mungkin teman-teman bilang, wah ini kalau misalkan mantul seberapa kenceng bro gitu ya, kita bisa gunakan dari high-nya terakhir ke low-nya terakhir. Ini mungkin akan saya share dulu ya teman-teman ya, biar lebih nggak ribet lagi nih. Udah terjadi, saya hapus dulu ya. Oke, seperti biasa kita pakai kakek Fibo ya teman-teman, dari swing high ke swing low-nya dia, maka kita mendapati beberapa golden ratio ya, seperti retracement 0,3, 0,5 dan 0,6 itu di sekitaran 21.300-an sampai 21.700-an dolar. Jadi ya itu aja lah untuk terdekatnya sebelum dia bisa mungkin drop lagi lebih dalam gitu ya. Dan di situ juga ada disusul dengan adanya EMA 34 dan 55 atau garis warna biru dan merah ini. Jadi memang di kisaran ini adanya confluence of resistance untuk Bitcoin. Let's say ya dia masuk lagi ya teman ke trendline resistance support ini, dia masuk lagi dan di sini bisa aja untuk drop lebih dalam lagi atau ngejar ke box warna orange bawah ini yang tadi sudah saya sampaikan di kisaran 20.400 sampai 20.800 dolar yang menjadi next target pada pergerakan Bitcoin gitu ya. Dan ya di sini kita bisa lihat juga sebelumnya menjadi support and then di flip ya, box warna hijau ini menjadi resistance tuh ya. Jadi memang di sini ada confluence of resistance ya. Let's say kalau misalkan untuk jangka pendek ini susah ya untuk Bitcoin bisa balik arah gitu, karena kita lihat juga dari segi fundamental pun belum mendukung, at least nanti sampai pengumuman suku bunga lah. Nanti kita lihat dulu perkembangannya seperti apa. Jadi palingan itu aja dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan, beberapa area krusial pada Bitcoin yang bisa dipertimbangkan ya, khususnya buat teman-teman sekalian sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing. Itu aja, semoga bisa membantu dan sampai jumpa untuk next video sama profit.